What's up? Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP telah sampai ke persiapan untuk tahun 2025, di mana para tim selain mempersiapkan motornya, juga mempersiapkan pembalapnya. Yamaha terkenal dengan statusnya yang sedang dalam perjalanan untuk berganti ke mesin V4, dan bulan ini akan menjadi bulan percobaan mesin itu. Dan juga, dengan keadaan KTM yang tak baik-baik saja, Pedro Acosta, sang bintang, nampaknya kini diincar Ducati. Wow, benarkah? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian, agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pengumuman terkini Yamaha bahwa mereka sedang mengembangkan mesin V4 MotoGP menghadirkan dua jalur yang sangat berbeda bagi pabrikan Jepang itu. Tetapi, mereka harus segera memilih satu untuk diikuti. Sejak Suzuki meninggalkan MotoGP pada akhir tahun 2022, Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan yang tersisa yang menggunakan mesin 4 silinder segaris, sementara tim lainnya menggunakan V4. Mengingat kurangnya keberhasilan Yamaha dalam beberapa tahun terakhir yang tidak pernah meraih kemenangan apapun sejak Fabio Quartararo memenangi Grand Prix Jerman 2022, sudah jelas bahwa Yamaha harus beralih ke V4 sesegera mungkin. Namun, Direktur Teknis MotoGP Yamaha Max Bartolini yang pindah ke merek Iwata musim dingin lalu dari Ducati menjelaskan bahwa perubahan itu tidak semudah mengeluarkan satu mesin dan menggantinya dengan mesin lain. Ketika Anda pikir tentang mesin V4, Anda tidak hanya harus memikirkan mesinnya. Jelas Bartolini saat berbicara kepada MotoGP.com. Mesin V4 berarti Anda harus membangun motor yang sama sekali berbeda. Jadi, sasisnya berbeda, distribusi bobotnya berbeda, dan komponennya juga berbeda. Namun, saat ini kami belum tahu apakah motor itu lebih cepat atau tidak. Jadi, kami harus membangun mesinnya, membangun motornya, memeriksa apakah motor itu lebih cepat, lalu memutuskannya. Kita harus memutuskan pada tahun 2025, dan saya berharap memiliki informasi untuk memutuskan pada tahun 2025. Meskipun perdebatan mesin masih berlangsung, Bartolini yakin bahwa Yamaha dapat membuat kemajuan dalam jangka pendek. Target kami adalah menjadi sekompetitif mungkin. Saya ingin melihat sesuatu yang lebih baik pada akhir tahun depan dan menjadi sedikit lebih dekat pada tahun 2026. Itu akan menjadi luar biasa. Pilihan terbaik yang dapat saya banggakan. Namun, Anda harus berpikir bahwa yang lain, mereka tidak berhenti bekerja. Mereka bekerja sangat keras dan terus berusaha keras. Jadi, Anda tidak hanya harus pulih, tapi Anda harus lebih cepat dari mereka. Dilema lain bagi Yamaha adalah mengembangkan mesin V4 dan memutuskan apakah itu merupakan jalan yang layak ditempuh, mengingat dekatnya dengan perubahan aturan pada tahun 2027. Tahun 2027 sudah sangat dekat, kata Bartolini. Bagaimanapun, kami tidak dapat terus mengembangkan banyak proyek paralel. Hal itu sangat menyita waktu dan tenaga. Jadi sebaiknya kita segera putuskan. Kita akan tetap pada paket yang lebih cepat, tidak masalah yang mana. Selain soal mesin, Yamaha juga punya tugas memperbaiki beberapa area lain pada YZR M1 saat ini. Hasil kuat dari Fabio Quartararo sepanjang rangkaian balapan flyaway baru-baru ini menunjukkan adanya kemajuan yang telah dicapai. Dan Bartolini menyatakan bahwa sebagian dari kemajuan tersebut berkat perpaduan budaya Jepang dan Eropa. Saya sudah 8 kali ke Jepang sekarang, karena saya mencoba pergi ke sana sesering mungkin. Sejauh ini, setiap kali saya menemukan sesuatu yang baru, saya menanyakan, kapan ini? Apa ini? Mungkin saya butuh waktu bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri sepenuhnya. Bagian baiknya adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia balap sangat mirip. Jadi pada akhirnya, Anda memiliki target yang sama. Adaptasi itu ada di kedua sisi karena saya pikir mereka juga perlu menyesuaikan diri dengan diri saya sendiri. Karena mereka tidak punya direktur teknis sebelumnya. Saya rasa benar apa yang mereka katakan. Mereka berpikir 10 kali untuk membuat satu hal. Dan kita, orang Eropa, membuat 10 hal hanya dengan berpikir 1 kali. Jika kita mampu mengubah pendekatan dalam balapan, menggunakan campuran kedua budaya, saya rasa kita bisa mendapatkan kompromi yang baik. Dia juga menambahkan, saya pikir kami semakin dekat dengan para pesaing. Motornya tidak terlalu buruk. Kami harus meningkatkan motor di banyak area. Dan saya pikir inilah mengapa tugas ini begitu sulit. Jika ada sesuatu yang tidak berfungsi, Anda dapat memperbaikinya, dan itu mudah.
Tapi jika ada banyak area kecil yang perlu ditingkatkan, Anda memerlukan banyak pekerjaan dan banyak waktu untuk memperbaikinya. Namun, sejauh ini, saya pikir kami berada di jalur yang benar karena saya pikir setidaknya kami memahami apa yang harus kami lakukan. Bicara soal perubahan Yamaha bisa dibilang memiliki perubahan yang paling kentara dibandingkan yang lain. Sudah hampir dipastikan bahwa Augusto Fernandez akan bergabung dengan Yamaha sebagai pembalap penguji MotoGP resminya. Dan 2 M1 lagi akan berada di grid mulai tahun depan melalui tim Pramac. Kami sudah banyak mengubah cara kerja kami. Kami mencoba mengubah cara kerja, struktur, organisasi. Jadi, saya pikir tidak ada salahnya untuk mempertahankan pembalap yang sama saat ini di pabrikan. Itu pasti akan membantu. Dan ditambah lagi, kami akan memiliki 2 pembalap baru, Jack Miller dan Miguel Oliveira. Sehingga, kami akan memiliki komentar dan opini segar. Jadi, saya pikir melakukan hal seperti ini bisa menjadi perpaduan yang bagus. Kami adalah satu-satunya pabrikan yang memiliki 2 pembalap. Musim depan, dengan 4 pembalap, itu bisa sedikit membantu. Mengenai pembalap Pramac Miguel Oliveira dan Jack Miller, Bartolini berkata, saya belum pernah bekerja dengan Miguel Oliveira, tapi saya pernah bekerja dengan Jack Miller. Jack biasanya sangat cepat. Saya rasa sepanjang karirnya, dia tidak mendapatkan kecepatan yang sebenarnya, karena sebenarnya dia sangat cepat. Jadi, mudah-mudahan di sini kita menemukan tempat yang bagus untuknya dan juga untuk Miguel Oliveira. Wah, Yamaha akan segera nih memutuskan apa yang bakalan dipakai. Tentu setelah uji coba bulan ini. Mimin penasaran sih, seperti apa bentuk fairingnya Yamaha nanti. Ala-ala KTM yang kecil gitu, gempal seperti Aprilia, atau panjang seperti Ducati dan juga Honda. Menurut teman-teman, bentuknya seperti apa nih? Atau malah kayak Suzuki? Nah, berita kedua, Acosta menjadi target Ducati karena KTM sedang ada masalah. Pedro Acosta kabarnya bisa saja diincar oleh pabrikan rival karena kekhawatirannya terhadap KTM. Krisis keuangan melanda KTM dengan utang sebesar 3 miliar. Meskipun mereka bersikeras program balap tidak akan terpengaruh, efek berantainya bisa jadi adalah apa yang terjadi pada bintang besar mereka. Acosta menggembarkan MotoGP tahun ini dalam musim debutnya dan dengan cepat dipromosikan dari Tech3 ke pabrikan untuk tahun 2025. Namun, Ducati kini tengah mengamati dengan seksama masa depan jangka panjang Acosta. Kontrak Acosta berlaku hingga akhir 2026, tapi dengan kekhawatiran mengenai keuangan KTM, rival mereka dapat mencoba merekrutnya. Manajernya, Albert Valera, yang juga menangani Jorge Martin dan Alex Espargaro. Akan tetapi, Ducati telah merasakan sendiri bagaimana mencoba menampung terlalu banyak pembalap elit bukanlah hal yang mudah. Martin, Enea, Bezzecchi telah keluar dari pabrikan menjelang musim depan karena keputusannya memilih Marc Marquez untuk tim pabrikan. Marquez dan Pecco diperkirakan akan mengunci pintu garasi pabrik selama 2 tahun ke depan yang akan mencegah masuknya Acosta. VR46 dan Gresini tetap menjadi 2 proyek satelit Ducati lainnya. Dengan 1 motor pabrikan akan menjadi milik Fabio Di Gia di antara keduanya. Akan tetapi, masih ada waktu lagi bagi Ducati untuk bisa berganti lagi pada tahun depan, di mana Ducati tampaknya akan terus mengawasi Acosta yang brilian. Nah, dengan carut-marut KTM, uniknya bukan saja pembalapnya yang diincar, tapi timnya juga digosipkan bisa menjadi incaran Lewis Hamilton, pembalap F1. Para petinggi KTM memberikan tanggapan tegas terhadap rumor bahwa tim MotoGP mereka mungkin dibeli oleh Lewis Hamilton. Bisikan semakin kencang terdengar di putaran terakhir F1 tahun ini di Grand Prix Abu Dhabi bahwa Hamilton akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah keuangan di KTM. Hamilton sebelumnya telah menjelaskan bahwa dia bercita-cita memiliki tim MotoGP, tetapi tampaknya KTM bukan tim yang dia akan coba beli. Tidak akan pernah terjadi, kata seorang sumber dari produsen Austria kepada GP1. Hervé Poncharal dari Tech3 KTM menambahkan, rumor ini sama sekali tidak berdasar. Tidak ada sedikit pun kebenarannya di dalamnya. Dan saya berasumsi hal ini juga berlaku untuk tim pabrikan. Bos KTM lainnya mengatakan kepada GP1, kami membaca kisah Hamilton itu dengan takjub. Penggemar F1 mungkin akan mencibir bahwa KTM yang disponsori oleh Red Bull yang merupakan rival besar Hamilton dalam kejuaraannya. Hamilton dikaitkan dengan Monster Energy, minuman berenergi saingan Red Bull. Hamilton menjelaskan bahwa memiliki sebuah tim adalah sesuatu yang akan dia pertimbangkan. Saya selalu menyukai MotoGP.
Saya tertarik dengan potensi pertumbuhan olahraga ini. Namun saya belum meneliti lebih jauh. Tetapi apapun mungkin terjadi. Saya benar-benar tertarik. Seperti yang saya katakan sebelumnya tentang ekuitas, Denver Broncos sudah menjadi langkah pertama dalam kepemilikan tim. Saya pikir itu akan terjadi. Kita lihat saja nanti. Wah, seru nih kalau KTM beneran diakuisisi Lewis Hamilton. Jadi makin banyak bintang besar yang memiliki tim MotoGP. Jadi perangnya gak cuma di lintasan, tapi ada di balik lintasan. Menurut teman-teman, semakin seru nggak? Coba komen.